Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rizka Mutiara Septiana, merupakan dosen jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori atau kuliah dan 1 SKS praktikum. Harapannya, mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai ilmu tanah yang akan berguna untuk mata kuliah semester selanjutnya. Salah satu kewajiban seorang dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi ialah bidang pengajaran. Sistem pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery artinya menyampaikan materi yang baik kepada mahasiswa agar mereka mudah memahami materi, sehingga materi yang tersampaikan dapat mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diturunkan ke dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah ialah mahasiswa mampu dalam mengembangkan keilmuan dan profesinya untuk menjelaskan dan menghubungkan konsep dari pengertian tanah, proses pembentukan tanah, sifat, ciri tanah, hara tanaman, dan pengelolaan hara, serta dasar-dasar pengelolaan tanah berkelanjutan. Dan CPMK ini diturunkan ke dalam 9 sub CPMK yang tersampaikan dalam 14 pertemuan pembelajaran. Adapun sub CPMK pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi tanah, sejarah pengembangan konsep tanah, hubungan tanah dan peradaban manusia, dan fungsi tanah dalam ekosistem. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk memberikan argumentasi mengenai proses pembentukan tanah. Ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan tentang konsep air tanah. 4. Mahasiswa mampu menganalisis sifat fisik tanah dan peranannya sebagai contoh untuk menentukan kualitas tanah. Yang kelima, mahasiswa mampu menghubungkan konsep biologi tanah dan kualitas tanah. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat kimia tanah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasikan perilaku hara makro maupun mikro dan pengelolaannya. Poin ke-8, mahasiswa mampu merancang, melakukan survei, dan penggunaan tanah untuk pertanian berkelanjutan. Yang terakhir, poin ke-9 ialah mahasiswa mampu merumuskan proses degradasi tanah dan mendesain cara pengelolaannya secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah interaction. Dalam proses pembelajaran harus adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun interaksi yang dilakukan pada mata kuliah ini menggunakan synchronous learning dan perpaduan dengan blended learning, di mana dilakukan perkuliahan secara luring di kelas ataupun daring melalui Zoom meeting, Learning Management System atau LMS Unila yang biasa disebut dengan Virtual Class atau V-Class Unila, serta menggunakan WhatsApp Group untuk kelas dasar-dasar ilmu tanah agar memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi. Sedangkan dalam kegiatan praktikum, 100% kegiatan dilakukan secara luring di laboratorium ataupun di lapangan.
Kemudian dalam assessment, yaitu penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Indikator penilaian yang saya gunakan dibagi menjadi dua, yaitu perkuliahan dan praktikum. Dalam perkuliahan, assessment meliputi kuis, tugas, dan keaktifan di kelas dalam diskusi ataupun forum yang masing-masing bernilai 10%. Sedangkan untuk UTS dan UAS masing-masing 20%. Sehingga secara keseluruhan nilai perkuliahan ialah 70%. Dan 30% berasal dari asesmen praktikum. Asesmen praktikum meliputi pretest ataupun posttest sebesar 5%, keaktifan di laboratorium atau di lapangan 5%, laporan praktikum 10%, dan ujian akhir praktikum 10%. Adapun materi pembelajaran berasal dari buku-buku terbaru, yaitu seperti ilmu tanah dan dasar-dasar pengelolaannya, kesuburan tanah dan nutrisi tanaman, morfologi klasifikasi kunci taksonomi tanah, enzim in tropical soil, soil survey and land evaluation, serta konservasi tanah dan air. Dan didukung oleh buku panduan praktikum dasar-dasar ilmu tanah. Materi pembelajaran lainnya didukung oleh jurnal-jurnal terkini untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas secara luring dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Sehat ya? Ya, kita masuk ke pertemuan ke-12. Kita akan membahas materi baru mengenai survei tanah dan evaluasi lahan. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Klasifikasi tanah. Ada yang masih ingat tentang klasifikasi tanah? Satu orang boleh? Klasifikasi tanah itu dibagi menjadi dua, yaitu tanah mineral dan tanah organik. Oke. Jadi kalau klasifikasi tanah secara umum dibagi menjadi dua, ada yang tanah mineral dan ada tanah yang organik. Ada lagi? Siapa tadi namanya Mbak? Anissa. Kata Mbak Anissa ada tanah mineral, tanah organik. Ayo, yang lain boleh? Oke, ya silakan Mbak. Jadi klasifikasi tanah itu ciri-ciri faktor bentuk tanah itu ada tanah hidup, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Oke, jadi dalam bentuk tanah itu ada iklim, topografi, mikroorganisme, waktu, satu lagi. Sudah. Bahan hidup. Ya, sebelum ke situ, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Kalian bisa lihat di kelas. Devin Hansa Haris. Oke. Kadek Sani Widiani. Devan Mahendra. Didan Palak. Oke, Naufal Adin. Oke. Dicek ya, ini ada yang berwarna merah masih Dwi Maya, Ayah, kemudian Muhammad Iqbal. Ya, kita ambil ya. Silakan menghubungi pemberi akademiknya untuk meminta validasi KRS. Minggu lalu kita mempelajari tentang klasifikasi tanah. Minggu ini pertemuan ke-12 kita mempelajari tentang survei tanah dan evaluasi lahan. Adapun capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan dalam perkuliahan minggu ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai survei tanah dan evaluasi lahan. Apa itu survei tanah dan evaluasi lahan? Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan kelas kemampuan lahan
lahan dan kesesuaian lahan atau tanah. Ya, jadi nanti kalian setelah dapat menjelaskan apa itu survei dan evaluasi, nanti kalian akan mampu menjelaskan kelas kemampuan dan kesesuaian lahan. Bahasan pokok yang akan kita bahas dalam minggu ini, kita membahas tentang survei tanahnya, kemudian satuan peta tanah, kemudian pelaksanaan survei, kelas kemampuan lahan, dan kelas kesesuaian lahan. Dan kita akan menyimpulkan apa sih yang akan kita peroleh pada kelas ini. Sebelum itu, kita akan mulai ke survei tanah. Oke, siapkan gadget kalian, buka Mentimeter, kemudian jawab apa itu survei tanah. Silakan, nanti kita lihat dulu. Oke, mana yang Bapak Ibu saya? Kita mau lihat. Terima kasih, ada 42 responden. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, yang paling besar itu mengumpulkan informasi ya, kemudian menentukan kondisi tanah, proses pengukuran, analisis tanah, dan lain-lain. Oke. Nah, itu adalah gambaran kalian apa sih sebenarnya survei tanah. Nanti di akhir kita mainan lagi ya, mainan lagi. Cukup, terima kasih. Tanah ini menurut pengertian dari Van Book. Lama ya, 1981. Udah lahir belum? Di sini adalah kegiatan. Kegiatan tentang apa? Menguraikan keseluruhan dari aktivitas dan proses. Ya, proses apa? Perumusan tujuan, prosedur perencanaan, kompilasi data dan ekstraksi informasi, serta tadi adalah penyajian informasi. Kegiatan ya. Jadi secara teoritis, survei tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk identifikasi, karakterisasi, dan evaluasi sumber daya tanah. Banyak ya, ada identifikasi, karakterisasi, evaluasi sumber daya tanah atau lahan di suatu wilayah yang didukung oleh apa? Yang didukung oleh analisis laboratorium. Jadi bukan hanya kalian melihat kemudian hanya mengkarakterisasi atau identifikasi, tapi ada data juga yang harus dikolaborasikan dengan data di laboratorium. Itu adalah survei tanah. Tujuannya, tujuan dari survei tanah itu ada 3. Yang pertama, mempelajari sifat-sifat penyebaran. Jadi penyebaran seperti apa? Kemudian mengklasifikasikan tanahnya. Yang terakhir adalah memetakan. Ya, jadi nanti kita belajar satuan peta tanah. Setiap tanah itu mempunyai satuan petanya masing-masing. Ya, ada yang sejenis, ada yang beda. Makanya kita belajar tentang klasifikasi. Ada yang tanah multisol, ada yang histosol, vertisol, dan lain-lain. Nah, itu dikelompokkan ke masing-masing ke dalam sifat yang hampir sama. Nah, kemudian penggunaan survei tanah. Siapa sih sebenarnya yang menggunakan survei tanah? Tani, jelas. Dia pasti menggunakan. Kalau kalian mungkin di sini ada yang orang tuanya petani? Ada ya. Apakah di survei juga tanahnya? Enggak langsung ya. Ya mungkin petani mungkin yang skala mahal. Petani yang skala besar. Tapi emang ini perlu. Agar sebenarnya misal orang tua kalian menanamnya apa? Singkong, jagung, padi? Oke. Anggap singkong atau padi. Misal sudah 10 tahun ditanam singkong terus ya. Nah, kita survei masih cocok nggak ya? Langsung dijawab enggak. Masih cocok nggak untuk atau masih menguntungkan tidak? Apakah harus diganti dulu dengan tanaman lain atau harus diberakan? Nah, sekarang di dalam survei itu adalah satuan peta tanah. Boleh dibaca dulu Mas, satuan peta tanah? Satuan peta tanah SPT adalah pengelompokan suatu tanah ke dalam satuan peta yang masing-masing mempunyai sifat yang relatif sama tergantung pada tingkatan peta. Ya, jadi satuan peta tanah adalah pengelompokan satuan tanah ke dalam satuan peta yang masing-masing mempunyai sifat yang relatif sama. Satuan peta tanah akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, satuan peta tanah yang bersifat peta tanah bagan. Satu bagan ya.
adalah 2.500.000 cm ya, 2.500.000 cm. Artinya 1 cm di peta mewakili 25 kilo. Peta tanah bagan berukuran 1 cm di peta tersebut akan menggambarkan 2.500.000 di kondisi nyata. Peta tanah bagan sifatnya penyebarannya itu masih kasar, karena tadi ya ukurannya skalanya masih besar. Dan terakhir adalah peta tanah datar. Ini peta tanah datar ini lebih khusus, dia bahkan sampai ke seri tanah. Ingat ya, kemarin kita mempelajari klasifikasi tanah sampai seri tanah ya. Jadi ada berapa kelas untuk peta tanah? 5 saja. Boleh? Siapa? Oke, boleh Pak. Pertama peta tanah bagan, yang kedua peta tanah eksplorasi, ketiga peta tanah tinjau, yang keempat peta tanah semi detail, yang terakhir peta tanah detail. Oke, itu untuk satuan peta tanah. Nah, kemudian setelah kita melakukan kegiatan itu, kita sebenarnya akan mengkelaskan tanah. Kalau kemarin kalian adalah mengklasifikasikan tanah, sekarang kita mau mengkelaskan tanah. Ada 2. Yang pertama adalah kelas kemampuan tanah. Satu lagi nanti adalah kelas kesesuaian tanah atau kelas kesesuaian lahan. Jadi kelas kemampuan lahan akan dikelompokkan menjadi 8 kelas berdasarkan dari faktor penghambatnya, yaitu berupa kelayangan, kedalaman efektif, tekstur, permeabilitas, dan drainase. Yang pertama, kelas kemampuan lahan yang pertama 1. Dia memiliki lereng 0 sampai 3%. Kedalaman tanahnya dalam, teksturnya lempung mudah diolah, permeabilitas tanahnya sedang, drainasenya baik sampai sedang. Disimpulkan, tanah ini tidak ada faktor pembatas. Kelas pertama ini digolongkan cocok untuk semua jenis tanaman. Kalian mau jadi itu hutan silahkan, kalian mau jadikan itu tanaman semusim silahkan, tanaman tahunan silahkan, tidak ada faktor pembatas. Itu poin dari si kelas pertama. Jadi memang tidak akan ada pengaruhnya nih, ya. Itu untuk yang pertama, jadi tidak ada faktor pembatas. Next, ya. Terakhir kelas 8, lebih dari 65% layanannya. Ini hanya dapat digunakan untuk vegetasi alaminya. Kalau dia memang hanya hutan, kalau memang dia padang gurunnya gurun dan sebagainya. Vegetasi alami. Coba kalian perhatikan grafik ini. Ada kelas kemampuan lahan. Jadi ada 1 sampai 8. Ini ada kelas penggunaannya. Kelas pertama itu bisa kalian gunakan sampai garapan intensif, sampai kepada cagar budaya atau dibesarkan, itu tidak masalah. Semakin tinggi kelasnya, maka penggunaan lahannya juga semakin terbatas. Ya, oke, itu tadi kelas kemampuan lahan. Kelas kemampuan lahan. Jadi kita sudah menjelaskan survei tanah, kemudian kelas kemampuan lahan, dan sekarang kelas kesesuaian lahan. Jadi setelah kalian tahu, setelah kalian mengambil data survei tanah, kemudian kalian sudah tahu kelas kemampuan tanahnya, maka kita akan menyesuaikan kesesuaian lahannya. Ya, di sini disebutkan mengkolaborasikan atau mematchingkan karakteristik atau kualitas lahan dengan persyaratan penggunaannya. Tadi kemampuan lahan dengan penggunaannya seperti apa? Baik itu dari segi ordonya atau jenis tanahnya, kelas, subkelas sampai ke unit jenis tanah. Ordo ini dilambangkan 2. Jadi ada yang ya, ada yang N itu disebutkan tidak sesuai, ada
Ada yang S adalah nah, nanti akan melihat sesuai dan tidak sesuai. Di kelas kita akan ada kelas N1, N2. Ada pengertian ini tidak sesuai ya, kita masuk ke tidak sesuai dulu. Tidak sesuai saat ini dan tidak sesuai selamanya. Yang sesuai juga ada 3. Ada sangat sesuai, ada agak sesuai, dan sesuai marginal. Sangat sesuai ini tanpa faktor pembatas. Kalau kita bisa bilang tadi kelas kemampuan lahan pertama, tanpa gunakan saja sudah tidak ada masalah. Kalau S2 dia agak sesuai, jadi ada faktor pembatas tapi ringan. Yang ketiga adalah sesuai marginal dengan faktor pembatasnya 3. Itu untuk kelasnya. Subkelas. Nah, subkelas ini menggambarkan apa sebenarnya yang menjadi faktor pembatas dari kelas tersebut. Misal di sini S2 tadi artinya adalah sesuai dengan faktor pembatas ringan. Ya, S2 dengan faktor pembatas ringan. Subkelasnya dia adalah retensi hara. Jadi subkelas ini adalah NR, retensi hara atau mungkin tension. Ini NR. Atau S2 tadi dia sangat sesuai tapi dengan faktor pembatas adalah W, water. Jadi ketersediaan airnya bermasalah. Dia sesuai tapi masuknya sesuai adalah S2. Tadi ya faktor pembatasnya ringan. Nah, faktor pembatasnya apa? Di sini digambarkan NR, misalnya NR nanti atau W dengan air. Kemudian ada unit. Kalau unit bisa kita contohkan tadi. S tadi sesuai, S2 tadi agak sesuai. Oke. Jadi faktor pembatasnya ringan. NR tadi retensi hara. Retensi hara ini ada poin. Unit itu poinnya. Poin pertama, permasalahan di lahan itu adalah tentang pemasangan. Jadi ternyata bermasalahnya adalah di pH tanah. Nah, poin kedua, ternyata bermasalah di retensi hara itu adalah bahan organik. Oke. Di sini sebenarnya ini adalah kelas kesesuaian lahan untuk tanaman lada. Nah, ini pH ya. Misal pH S1 dia ketika kelas kesesuaian lahan untuk tanaman lada, dia akan masuk ke S1 jika pH-nya 5 sampai 7. Ini ya. Kemudian kalau dia masuk S2 dia antara 4 sampai 5. Kalau dia S3 dia di bawah 4. Bahkan tidak ini bawah ya. Jadi dia nanti akan masuk kelas mana? Apakah dia S1, S2 atau S3? Atau bahkan tidak sesuai. Kalau misal dia banyak di S1, dari persyaratan banyak ini banyak di S1, bisa jadi dia S1. Tapi sekali lagi kita harus lihat ada faktor pembatasnya yang sangat ekstrim. Dilihat lagi. Jangan-jangan dia banyak yang sesuai, tapi ternyata pH-nya sangat rendah. Nah, itu bisa pindah ke S2 karena dia harus perbaikan. Itu untuk kelas hari ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Katanya temannya, kelas 8 itu kan bukan hidup, vegetasi alam. Kemudian itu, tapi biasanya umumnya subur. Dan kenapa tidak boleh gitu ya? Atau ya, oke, ada yang bisa bantu jawab sebelum gue yang jawab? Oke, kita harus lihat bahwa dia akan masuk kelas kemampuan ke-8 apabila apabila kelayangannya di atas 65%. Kalau di bawah itu maka dia bukan kelas ke-8. Ya. Tapi ingat, dia akan dikatakan kelas 8 apabila dia memiliki faktor pembatas yang sangat ekstrim. Dan memang
kalau kita olah misal tapi ini tanahnya bagus ya, nggak apa-apa kalau misal kita mau mengubahnya menjadi fase 7 atau fase 6, tapi kan ada konsekuensi yang akan kita ambil, tanah longsor misalnya, banjir misalnya dan sebagainya. Jadi ada plus minus ya, paham ya? Ada yang lain? Cukup. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini, pertama, kita dapat memahami bagaimana survei itu dapat berjalan, meminta melaksanakan di lapangan, dan kita dapat memahami Terima kasih Mas Rizky. Mbak, siapa Mbak? Iya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari kelas ini itu tadi tahu tujuan survei tanah itu untuk apa. Kan ada 3, mempelajari sifat-sifatnya, tujuan negaranya, terus klasifikasi tanah dan menganalisis dan memetakan satuan tanah. Terus dapat memahami juga pada rencana survei tersebut ada juga kemampuan tanah itu ada 18. Terima kasih Mas Rizky dan Mbak Syifa. Kita ke mentimeter lagi, kalian masukkan kode ini lagi. Pertanyaannya, sebutkan 3 kata yang paling diingat pada kelas hari ini. Ya, silakan. Survei. Hasil di sini masih survei tanah tinggi, kemudian misalnya ada survei. Yang kecil ini ada sesuai, oke sesuai ya. Ada klasifikasi, satuan pesta, ada lahan pertanian. Masih? Oke, cukup ya. Peta, oke. 67 level. Deh. Ya, terima kasih untuk adik-adik TMA. Ya, Oke, kita akhiri kelas ini. Kita akan berjumpa di pertemuan minggu depan. Kemudian kita akan buat. Jangan lupa lengkapi tugas-tugas kalian di dalam kelas. Mungkin itu, terima kasih semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian penjelasan serta video singkat proses pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah yang saya ampu. Semoga dapat menjadi gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim kepanitiaan sertifikasi Smart Dosen tahun 2024. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.